Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufiknya kepada kita. Hidayah petunjuk dan hidayah taufik untuk meniti jalan kebenaran, untuk hidup di atas agama Islam yang Allah tidak menerima agama kecuali Islam. Kalau bukan karena karunia Allah, maka kita tidak akan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan hidayah. Semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya dan mematikan kita di atas la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang indah. Bagaimana kita dapat hidup berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Beliau berada di atas Firdaus. Beliau alaihi salatu wassalam sejatinya rindu ingin melihat kita. Pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam berada di Baqi bersama para sahabatnya. Kemudian beliau berkata, "Wadidtu anna ra'ayna ikhwanana." Aku ingin kita ini udah melihat saudara-saudara kita. Kemudian para sahabat heran dengan apa yang diucapkan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu mereka bertanya, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Adapun yang masuk kategori saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang. Ahibati fillah. Mereka yang hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam, mereka sejatinya khawatir tidak lagi berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita setiap hari mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dikumandangkan di masjid-masjid, dibaca tatkala kita bertasyahud. Dan kita juga mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan sebuah hadis. Dia berkata, "Ja'a rajulun
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi." Sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Wa ahabbu ilayya min ahli. Engkau lebih aku cintai daripada keluargaku. Wa ahabbu ilayya min waladi. Dan engkau lebih aku cintai daripada anakku. Wa inni la akunu fil bait fa'adhkuruk. Aku tuh terkadang berada di rumahku. Kemudian aku mengingatmu. Fama asbir hatta atiyaka fa'andur ilaik. Aku gak sabar, gak tahan aku. Ketika aku ingat engkau, aku gak tahan. Aku langsung beranjak dari rumahku, mendatangimu demi untuk melihat kepada dirimu. Wa idza dzakartu mauti wa mautak. Apabila aku mengingat kematianku dan kematianmu. Araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Aku tahu kalau engkau masuk surga, engkau akan diangkat ke derajat yang tinggi bersama para nabi. Wa in dakhaltu jannah khasyitu alla ara. Dan jikalau aku masuk surga, aku takut aku tidak dapat melihatmu kembali. Subhanallah. Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW tidak menjawab apa yang dikatakan oleh orang ini. Sehingga turunlah firman Allah di surat An-Nisa ayat 69-70. Apa isi firman Allah ini? Nah, silahkan dibaca. Nah, tafadhal. Ana belum dengar suara ya. Nah, belum terdengar suara. Atau Ana yang akan membacakan? Masih connect nggak? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Tadinya putus Ustaz. Baru sekarang nih connect lagi Ustaz. Baik. Tafadhali dibaca surat An-Nisa ayat 69-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Kalau bicara sebaik-baiknya teman, tentu mereka adalah sebaik-baiknya kawan. Insya Allah, siapapun di antara kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak melanggar aturan-aturan Allah, dia akan bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama orang-orang yang mati syahid, dan bersama orang-orang yang saleh. Ibn Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra menyebutkan tentang Ummu Umarah Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu ta'ala anha, bahwa dia pernah berkata untuk Nabi SAW, Ud'ullaha an nurafiqaka fil jannah. Mintakan kepada Allah agar kami dapat menjadi teman-temanmu di surga. Faqala Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah. Lalu disebutkan dalam riwayat ini bahwa Nabi berkata, Ya Allah, jadikan mereka teman-temanku di surga. Lalu kata Ummu Umarah, Ma ubali ma asabani minat dunya. Setelah doa itu, aku gak peduli apapun yang menimpaku dalam urusan dunia ini. Ahibati fillah, kita perlu kenal dengan Ummu Umarah ini. Yang dia dalam riwayat tadi disebutkan minta didoakan agar dapat mendampingi, menjadi temannya Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa dia sebenarnya? Karena pernah ada kejadian seorang sahabat yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, bagaimana dia meminta kepada Nabi SAW agar dia dapat menjadi teman Nabi di surga. Rabi'ah ini anak-anak ya. Dia suatu hari melayani Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ceritanya Rabi'ah. Kuntu abitu ma'a Rasulullah SAW. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajati. Pernah suatu malam aku bermalam dengan Nabi SAW. Lalu beliau bangun, aku bawakan air wudhunya, keperluan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau bertanya kepada aku, Sal, mintalah engkau. Engkau minta apa? Kata Rabi'ah, As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu agar aku bisa menjadi temanmu di surga. Apa kata Nabi SAW? Awa ghaira dhalik. Yang lainnya. Qultu huwa dhak. Nggak ada ya Rasulullah, itu yang aku minta. Lalu kata Nabi SAW, Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah aku atas dirimu dengan banyak-banyak salat. Rawahu Muslim. Ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kita lihat nih ya, orang itu memang
kepingin berteman, kepingin dekat dengan orang-orang. Masya Allah. Tunggu anakku. Kepingin dekat sama orang-orang yang dia cintai. Makanya kenapa kalau kita ngelihat public figure, artis-artis ya, pemain bola atau apapun ketika datang itu banyak yang mendekat. Karena bahkan ingin hidup bersama dia. Ingin duduk bersama dia, ingin makan sama dia. Kita pernah nggak berdoa minta sama Allah supaya kita bisa berdekatan dengan Nabi SAW? Ya tentunya doa ini nggak dibikin-bikin. Doa ini muncul dari cinta. Bagaimana di riwayat Ibn Sa'ad tadi, walaupun memang riwayat ini diperselisihkan oleh sebagian ulama, tapi riwayat sirah nabawiyah, yusta'nas bihi ya. Karena memang kita bentar lagi akan melihat perjuangan Ummu Umarah. Siapa perempuan ini yang minta agar dia dapat mendampingi Nabi SAW di surga? Nama perempuan ini adalah Nusaybah bintu Ka'ab bin Amr bin Auf bin Mabdhul. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Lalu kata Imam Zahabi tentang Ummu Umarah, Al-Fadilah, Al-Mujahidah. Dia adalah perempuan yang mulia. Seorang wanita pejuang. Dia wanita pejuang, punya anak-anak pejuang, punya suami juga pejuang. Jadi dia dari keluarga yang penuh dengan perjuangan. Karena akhuha Abdullah bin Ka'ab al-Mazini minal Badriyin. Saudaranya yang namanya Abdullah bin Ka'ab termasuk dari yang ikut perang Badar. Dan saudaranya yang namanya Abdullah bin Ka'ab ini minal Bakkain. Termasuk orang-orang yang menangis. Kenapa menangis? Jadi ada 7 sahabat yang ketika perang Tabuk, mereka ini gak punya kendaraan. Ingin ikut berjihad. Lalu Nabi SAW menolak mereka. Mereka pulang menangis. Ummu Umarah ini jamaah termasuk satu dari 2 wanita yang menghadiri Bai'atul Aqabah. Jadi sebelum hijrahnya Nabi SAW, dia udah bai'at sama Nabi SAW. Dia berangkat dari Madinah menuju ke Mekah ketika musim haji bersama 70 laki-laki pada waktu itu. Dia bersama suaminya. Setelah selesai Nabi SAW membaiat para laki-laki, suaminya Ummu Umarah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ada 2 perempuan yang ikut bersama kami. Dia ingin membaiatmu." Kata Nabi SAW, "Qad baya'tukuma." Aku sudah baiat kalian. Sesuai dengan yang aku baiat para laki-laki. Nabi tidak menyalami mereka. Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Al-Isabah, Nabi SAW mengatakan, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak berjabatan tangan dengan perempuan. Itu Nabi SAW. Sekarang maka kita lihat orang-orang kadang kala ya mengaku sebagai orang yang berilmu, orang bertakwa kepada Allah. Tapi dia masih berjabatan dengan wanita-wanita. Nabi tidak. Padahal yang disalaman ini seorang wanita yang salehah. Tapi beliau mengatakan, "Inilah usafihun nisa." Ahibati fillah. Kata Imam Zahabi tentang Ummu Umarah ini, yang dia didoakan
agar menjadi teman-teman Nabi SAW di surga. Yang tentunya ini memerlukan perjuangan. Ummu Umarah ini hadir ketika perang Uhud. Hadir ketika Hudaybiyah. Hadir ketika perang Hunain. Dan setelah meninggalnya Rasul SAW, dia hadir ketika perang Yamamah melawan Musailamah al-Kadzdzab di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa fa'alat al-afa'il. Dan dia telah berbuat banyak dalam perjuangan dia. Ada hadis-hadis yang diriwayatkan dari Ummu Umarah. Wa quti'at yaduha fil jihad. Dan tangannya terpotong dalam peperangan. Ummu Umarah ini. Ahibati fillah. Ummu Umarah pernah datang kepada Nabi SAW. Ya. Dia berkata, Ya Rasulullah, ma ara kulla syai'in illa lirrijal. Aku melihat semuanya kok buat kaum laki-laki gitu loh. Semuanya dalam Al-Quran seakan-akan semuanya buat kaum laki-laki. Ma ara nisa yudhkarna fi syai'. Aku nggak ngelihat perempuan-perempuan disebutin gitu loh. Akhirnya turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 35. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah jemaah. Jadi Ummu Umarah yang minta untuk menjadi teman Nabi SAW di surga, dia bukan sosok wanita yang gak mau beramal. Cuma dia heran kok ngelihat semuanya seakan-akan untuk kaum laki-laki gitu. Padahal sejatinya enggak, ketika Allah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu masuk laki-laki dan wanita di dalam. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat khusus, surat An-Nisa. Maka dengan turunnya surat Al-Ahzab ayat 35 ini jelas bahwasanya laki-laki dan wanita mereka sama dalam kewajiban beribadah kepada Allah dan dalam pahala yang akan diberikan kepada mereka. Bukan hanya untuk kaum laki-laki. Walaupun ada hukum-hukum yang khusus buat kaum laki-laki umpamanya. Seperti sholat Jum'at, sholat berjamaah, berjihad di jalan Allah. Itu khusus buat kaum laki-laki.
diwajibkan atas mereka. Adapun bagi wanita tidak. Maka disebutkan muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, qanitin, qanitat, sadiqin, sadiqat, sabirin, sabirat, khashi'in, khashi'at, mutasaddiqin, mutasaddiqat, saimin, saimat, hafidhin furujahum wal hafidhat, dzakirin, dzakirat. Subhanallah. Mereka disediakan bagi mereka ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Kembali kepada cerita Ummu Umarah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika perang Uhud, dia hadir jemaah, membawa air untuk diberikan kepada sahabat-sahabat yang mungkin kehausan. Dia juga membawa kain yang disobek-sobek ya, atau kain yang digunakan untuk membalut. Seperti mungkin sekarang ada perban ya. Dan subhanallah, di awal peperangan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam di perang Uhud itu. Tapi kondisi berubah. Tatkala sebagian sahabat yang ada di gunung Uhud, yang ada di gunung pemanah, Jabal Pemanah itu, atau Bukit Pemanah, mereka turun. Sehingga akhirnya umat Islam diserang jamaah. Rasulullah SAW terjatuh di dalam lubang. Bagaimana datang Ibn Qami'ah hendak menyerang Nabi SAW. Dan Ummu Umarah berusaha untuk menghalangi. Bahkan disebutkan Ummu Umarah ditebas oleh Ibn Qami'ah di bagian ketiaknya. Dan Ummu Umarah berusaha untuk memukul balik Ibn Qami'ah. Tapi Ibn Qami'ah memakai baju besi. Double apalagi. Ini yang dilakukan Ummu Umarah. Artinya selain dia memberikan minum kepada para sahabat yang kelelahan, mengobatin yang luka di antara mereka, sempat Ummu Umarah melakukan perlawanan terhadap orang-orang musyrikin. Ahibati fillah, itu ketika perang Uhud, dia terluka radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian bagaimana dia punya anak ikut berperang ya. Dan doa yang tadi disebutkan, ya Allah jadikan mereka teman-temanku di surga ini riwayat ini, kejadiannya ketika perang Uhud. Disebutkan oleh beberapa sejarawan dalam buku perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ketika perang Uhud, dia hadir bersama suaminya, didampingi oleh suaminya Ghaziyah bin Amr, dan bersama kedua putranya, dan dia mengalami banyak luka ketika perang Uhud itu. Ahibati fillah, dia punya anak yang namanya Abdullah bin Zaid dan Habib bin Zaid, yang nanti akan menyebabkan Ummu Amarah ikut ketika perang Yamamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim Habib ibn Zaid, anaknya Ummu Umarah ini, untuk mengajak Musailamah al-Kadzab, Musailamah yang mengaku sebagai nabi, agar dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia datang menjumpai Musailamah al-Kadzab membawa surat Nabi alaihi salatu wassalam, ditanya sama Musailamah al-Kadzab, Habib ini, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW?
apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Qala Habib, na'am. Kalau ditanya sama Musailamah al-Kadzdzab, atashhadu anni Rasulullah, apakah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Qala ana la asma, aku enggak dengar, kata dia. Kata Habib, aku enggak dengar. Diulangin lagi sama Musailamah al-Kadzdzab. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Kata Habib, na'am. Tanya lagi. Atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Ini kata Musailamah. Apa kata Habib? Ana la asma, aku enggak dengar. Aku tuli, aku enggak dengar. Berulang kali. Akhirnya marah Musailamah al-Kadzdzab. Habib bin Zaid ini, putranya Ummu Marah, dipotong-potong, dimutilasi siapa? Oleh siapa? Oleh Musailamah al-Kadzdzab. Supaya kita tahu ketika seorang ingin menjadi teman Nabi alaihi salatu wassalam, ingin masuk surga bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dia harus berjuang. Bagaimana sikap Ummu Umarah ketika mendapatkan berita kematian putranya? Dia bersabar, jemaah. Anaknya satu yang namanya Abdullah bin Zaid ini nanti mendampingi ibunya berangkat ke Yamamah ketika perang. Subhanallah. Jemaah rahimakumullah. Ketika berangkat Ummu Umarah ke Yamamah, Ummu Umarah bercerita ya, bagaimana peristiwa perang apa? Perang Yamamah melawan Musailamah al-Kadzdzab ini, di mana para sahabat terdesak dan banyak yang terbunuh pada waktu itu. Simak ibn Harb kemudian dilemparkan menuju ke dalam benteng mereka. Lalu dia berperang di dalam dan berhasil membukakan pintu sehingga para sahabat masuk. Ummu Umarah ini mencari Musailamah al-Kadzdzab yang membunuh anaknya Habib. Dia cari. Ketika dia cari, kelihatan sama Musailamah al-Kadzdzab. Maka dia ketika mendekat ke sana, ada salah satu pengikut Musailamah al-Kadzdzab yang mengetahui hal itu. Maka dia mendatangi Ummu Umarah dan menebas tangan Ummu Umarah. Maka nggak bisa dia mendekati Musailamah al-Kadzdzab. Dapat beberapa waktu, beberapa saat kemudian, Ummu Umarah mendatangi Musailamah al-Kadzdzab dan didapati Musailamah sudah mati, sudah tewas. Kelihatan sama anaknya Abdullah. Siapa yang bunuh Musailamah al-Kadzdzab? Engkau. Kata anaknya, iya. Masya Allah. Mati Musailamah yang membunuh kakaknya. Habib dibunuh oleh adiknya Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ahibati fillah. Ketika perang Uhud, ketika cerita perang Uhud ya, kembali kepada cerita perang Uhud. Yang jelas perang Yamamah selesai, anaknya Abdullah tewas perang itu setelah dia membunuh Musailamah al-Kadzdzab, dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan Ummu Umarah akhirnya hidup dengan tangannya yang terputus ya, sampai meninggal radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika perang Uhud ya, cerita bagaimana peran Ummu Umarah di perang Uhud ini disebutkan. Ummu Umarah mengatakan, ra'aituni wan kasyafan nas an Rasulullah SAW. Aku melihat diriku ketika perang Uhud itu orang-orang pada
bubar dari Nabi SAW. Karena memang kondisinya benar-benar menakutkan jemaah. Umat Islam itu sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang, tahu-tahu diserang dari belakang. Ketika diserang dari belakang oleh pasukan berkuda, morat-marit para sahabat, bahkan ada yang kabur masuk ke kota Madinah. Lari mereka. Kemudian orang-orang musyrikin yang sejatinya mereka sudah meninggalkan medan perang, ketika mendengar suara rame-rame di belakang mereka noleh. Ternyata Khalid bin Walid berhasil menyerang umat Islam dari belakang, maka mereka balik lagi. Sehingga umat Islam berada di tengah. Diserang dari belakang, diserang dari depan. Dalam kondisi mereka gak siap. Akhirnya bubar itu pasukan umat Islam. Maka di sini diceritakan Ummu Umarah, dia melihat orang-orang menyingkir atau menjauh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jumlah mereka kata Ummu Umarah nggak sampai 10. Aku bersama kedua putraku dan suamiku berada di depan Nabi SAW. Ia berusaha untuk melindungi Rasul SAW. Dan orang-orang benar-benar kewalahan ketika itu jemaah. Kemudian Nabi melihatku, aku nggak bawa tameng ya. Dan beliau melihat ada seorang yang lari dari medan perang itu jemaah. Dengan tamengnya, maka dikatakan kepada dia, alqi tursak ila man yuqatil, lemparkan tamengmu kepada orang yang mau berperang gitu. Maka dilemparkan dan kata Ummu Umarah, aku ambil. Dari situ aku bisa melindungi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kata Ummu Umarah, yang membuat kita kocar-kacir itu adalah pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Kalau mereka jalan kaki mungkin ya kita tahulah pasukan berkuda dengan pejalan kaki gak sama gitu ya. Kemudian ada seorang yang naik kuda. Ini ceritanya tadi Ibn Qami'ah ya. Dia memukulku. Kemudian aku bisa melindungi diriku dari pukulan dia. Lalu dia berpaling. Aku akhirnya berhasil memukul kaki kudanya. Dan kudanya kesakitan, lalu orang itu terpelanting dari kudanya. Di situ disebutkan dalam riwayat ini bahwasanya Nabi SAW memanggil putranya Ummu Umarah. Karena ngelihat nih perempuan gitu loh. Aslinya Ummu Umarah itu asalnya bukan mau berperang. Tadi asalnya hanya sekedar bawa air untuk ngobatin orang-orang yang terluka. Tapi karena kondisi yang menyebabkan Ummu Umarah akhirnya harus berjuang juga dia. Ketika dilihat seperti itu oleh Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, yabna Ummi Umarah, wahai putranya Ummi Umarah, ummak, ibumu. Lalu kemudian datang putraku membantu menolongku ketika itu. Akhirnya berhasil bersama Nabi SAW menuju ke lereng gunung. Abdullah bin Zaid yang terbunuh nantinya di perang Harrah ini, di perang itu juga dia terluka. Dan dia terluka dengan darah yang mengucur keras. Kita tahu perang pada waktu itu pakai pedang, ya, pakai tombak. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah, I'sib jurhak, engkau balut lukamu. Maka kemudian datang ibuku, nih ceritanya Ummu Umarah tadi yang dan membawa balutan ya, kain-kain tadi di pinggangnya, kemudian dia gunakan untuk mengikat lukaku. Dan Nabi SAW berhasil berdiri. Faqala inhat bunayya fadharibil qaum. Kemudian Nabi mengatakan, wahai anakku, ayo engkau bangun, engkau hadapin musuh. Beliau mengatakan, siapa yang bisa seperti perjuangan Ummu
Umarah. Lalu datang orang yang melukai putrinya Ummu Umarah. Di riwayat ini disebutkan Nabi mengatakan, "Hadza dharibu ibnika, ini yang mukul anakmu tadi." Qalat fa'ataridu lahu. Maka Ummu Umarah akhirnya menghadapi orang ini. Tadi ceritanya dia pukul kaki kudanya, fabarak, dan enggak, yang ini kejadian lain ya, afwan. Orang ini bukan naik kuda, tapi orang ini dalam kondisi berjalan. Aku pukul kakinya ya, Masya Allah. Ini kadang kalau orang kalau berperang kan berpikir untuk memukul wajahnya, lehernya Ummu Umarah, memukul kakinya orang ini. Kemudian orang itu terjatuh. Dan Nabi SAW tertawa melihat Ummu Umarah melakukan itu sambil mengatakan, engkau sudah membalaskan buat anakmu. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ahibati fillah. Kembali kepada doa yang disebutkan ya. Bagaimana Nabi SAW mendoakan Ummu Umarah untuk menjadi teman-teman Nabi di surga. Dan kita berusaha berjuang dan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita menjadi teman-teman Rasulullah SAW kelak di surga. Ahibati fillah. Ar-rajul ma'aman ahab. Awil mar'u ma'aman ahab. Orang itu bersama orang yang dia cintai. Ummu Umarah melakukan semua perjuangan tadi yang kita dengar. Beberapa potongan darinya. Karena dia cinta sama Rasulullah SAW. Maka sekarang bagaimana kita menumbuhkan cinta kepada Nabi SAW? Yang pertama tentunya dengan banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Karena salawat itu tanda cinta dan menumbuhkan cinta. Yang kedua dengan membaca perjalanan hidup Nabi SAW. Bagaimana Ummu Umarah berjuang seperti dia melihat langsung Nabi SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Sedangkan sebagian kita nggak tahu, nggak kenal sama Nabi SAW. Bagaimana akan muncul di hatinya keinginan untuk hidup bersama Nabi SAW. Ketika disampaikan sunnah Nabi SAW, aduh berat, susah sekarang untuk mengamalkannya. Engkau nggak hidup di masa Nabi SAW. Yang mereka berjuang harus sampai mengucurkan darah. Sampai putus tangan mereka. Melihat Sumayyah ketika di kota Mekah. Bagaimana dia disiksa dan Nabi SAW hanya dapat mengatakan kepadanya, sabran ala Yasir, sabar keluarga Yasir. Tempat kalian di surga. Akhirnya tewas dibunuh oleh Abu Jahal. Ditusuk kemaluannya dengan tombak. Kita nggak perlu lagi seperti itu. Kita tinggal mengamalkan agamanya. Mengamalkan ajarannya, mengamalkan sunnahnya. Dan insya Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi. Maka berusaha untuk mencintai Nabi SAW, mempelajari perjalanan hidup beliau, dan menghidupkan sunnahnya. Dengan cara itu semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada pagi ini yang berkaitan dengan doa yang diberikan untuk Ummu Umarah dan keluarganya dan bagaimana perjuangan beliau. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke teman-teman di sana. Tafadhol. Baik. Belum tersambungkan?
tahu. Naam, tafadhali. Barakallahu fikum Ustadz. Wa fik wa barak. Naam. Pertanyaannya apa ya Ustadz ya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, nggak usah dipaksain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Dari KL Ustaz. Siap. Nah, Mau bertanya Ustaz, yang Ummu Umaroh bertanya kepada Rasulullah bahwa Al-Quran itu seperti ditujukan kepada laki-laki saja. Kalau surat An-Nisa itu bukan seluruhnya tentang perempuan Ustaz ya? kenapa? Yang surat An-Nisa. Iya. Nah, Jadi ketika Ummu Umaroh bertanya itu surat An-Nisa belum turunkah atau bagaimana Ustaz? barakallahu fiik. Siap. Jadi kan memang surat An-Nisa ini termasuk surat Madaniyah ya. Surat yang diturunkan di kota Madinah. Kita lihat ada banyak yang berkaitan dengan pembagian waris. Yang itu turun setelah perang Uhud ya. Sedangkan kita tahu Ummu Umarah tadi perjuangan dia di perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Jadi boleh jadi sebelum turunnya surat An-Nisa. Atau memang secara umum kalau dilihat ada banyak konteks-konteks dalam Al-Quran Al-Karim yang sepertinya untuk kaum laki-laki saja. Padahal sejatinya semua hukum yang turun dalam Al-Quranul Karim itu laki-laki dan perempuan include di sana. Sama sebenarnya. Hanya saja kalau ada hukum khusus buat wanita, baru akan ada penjelasan. Makanya di surat Al-Baqarah sendiri juga berkaitan dengan hukum perceraian ya. Hak-hak wanita umpamanya, hak-hak laki-laki dikatakan Allah SWT mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi perempuan-perempuan hak-hak setara dengan kewajiban mereka, walir rijali 'alaihinna darajah, dan bagi kaum laki-laki ada derajat lebih. Jadi boleh jadi memang ayat-ayat itu turunnya ketika sebelum pertanyaan Ummu Umarah ya radhiyallahu taala anha, atau kalau tidak tadi Ummu Umarah merasa ayat-ayat itu banyak yang konteksnya dalam bahasa Arab itu mudzakkar ya. Mudzakkar untuk laki-laki. Padahal sebenarnya semua ayat itu apabila tidak ada pengkhususan, maka ayat itu termasuk perempuan. Dan kalau bicara surat Al-Ahzab ini dia turunnya tahun ke-5 Hijriah ya. Secara umum tahun itu berarti setelah perang Uhud sebenarnya, dan di situ disebutkan secara khusus ya. Secara khusus ada laki-laki, ada wanita. Jadi ini untuk memberikan penjelasan yang lebih gamblang bahwasanya sebenarnya semua yang berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan sholat malam, berkaitan dengan menjaga kehormatan diri, itu bukan hanya untuk kaum laki-laki. Contoh nih, kalau bicara ini surat yang turun di Mekah ya, surat Al-Haqqah. Nah, atau surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Manusia itu diciptakan penuh keluh kesah gitu loh. Kalau dapat nikmat dia bakhil, kalau dikasih musibah dia jaza, nggak sabar. Kecuali orang-orang yang sholat. Lafat illa al-musallin itu lebih kepada laki-laki itu. Alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang selalu sholat, laki-laki lagi seakan-akan. Kemudian walladzina hum, di ayat selanjutnya walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang ladzina ini laki-laki sebenarnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Seakan-akan ayat ini hanya untuk laki-laki, padahal sebenarnya tidak. Namun ayat yang di surat Al-Ahzab itu memberikan penjelasan lebih gamblang bahwasanya semua ayat yang berkaitan dengan sedekah, dengan puasa, dengan sholat, dengan macam-macam dan pahala yang diberikan, itu perempuan masuk di dalamnya. Maka kemudian turun tadi yang di Al-Ahzab itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik Ustaz, ini dari Wa fiik, Brisbane.
Naam, tafadhali. Umpamanya ada peringatan dari ibu kita, peringatan yang sudah meninggal, peringatan 1 tahun, terus seluruh keluarganya, anak-anaknya itu yang di perantauan mengirimkan uang untuk acara tersebut. Jadi gimana kalau umpamanya kita tidak mengirimkan, atau bagaimana sikap terbaik kita ketika seluruh anggota keluarga mengirimkan uang untuk acara tersebut? Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Naam jamaah. Iya, kita melihat ya, di masyarakat kita masih ada ritual-ritual yang sebenarnya Nabi SAW tidak pernah mengadakannya. Tidak pernah mengadakan untuk istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Yang ada Nabi SAW kalau potong kambing, kalau punya rizki, beliau bagikan kepada kawan-kawannya Khadijah. Beliau juga tidak pernah mengadakan tadi peringatan haul tahunan ya untuk putri-putri beliau yang meninggal. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, nggak pernah. Bahkan para sahabat Nabi tidak pernah mengadakan acara itu untuk Nabi sendiri alaihi salatu wassalam. Apa sikap kita? Jadi kadangkala kita ini sibuk dengan peringatan ini, peringatan ini, peringatan ini. Kita tuh disuruh beramal. Suruh berbuat. Baik, apa sikap kita tadi ketika keluarga mengadakan acara peringatan? Yang kita tahu acara itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka sampaikan ke pihak keluarga, aku akan kirim paket beras, umpamanya 5 kiloan 100, aku mau bagikan ke masyarakat. Aku mau sedekah buat ibuku. Tapi untuk acara itu aku nggak mau ikut. Supaya mereka tahu kita peduli sama ibu kita. Artinya kita mengamalkan yang sesuai dengan sunnah sebagai bukti cinta kita kepada ibu. Tapi kita tidak menjalankan amalan tadi yang tidak dicontohkan sama Nabi SAW. Jadi tetap, dan pemberiannya nggak harus mengikuti acara tersebut. Sampaikan kepada mereka, aku pokoknya punya rezeki tiap bulan atau setahun 2 kali, setahun 3 kali. Yang aku lakukan, aku akan kirimkan kepada keluarga yang ada di Indonesia, yang di tempat tinggal ibu, kirimkan ke sana, minta mereka untuk membagikannya. Supaya mereka tahu bahwa ini loh yang dianjurkan. Tapi kadangkala kita akan diklaim macam-macam, tapi intinya tetap sampaikan kepada keluarga, engkau kirim paket sembako untuk masyarakat, diniatkan sedekah buat ibu, tapi kalau ritual acara itu aku nggak ikut, minta maaf. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Dari wasahlan. Sydney ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Tafadhali. Iya, ini ada yang pernah dengar hadis Ustadz, tapi nggak tahu pastinya gitu. Intinya tentang kalau kita berkumpul bersama teman, tapi di dalam perkumpulannya tidak menyebut atau tidak membahas nama Allah, itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di yaumil akhir. Perkumpulannya sia-sia gitu Ustadz. Apakah ini benar? Karena kita di sini ada perkumpulan rutin silaturahmi Ustadz, tapi memang nggak ada ceramah, nggak ada ngaji ya. Ya kumpul aja gitu Ustadz, makan-makan. Itu gimana ya Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, insyaallah hadisnya sahih ya. Jadi perkumpulan yang tidak ada nama Allah disebutkan di sana. Jadi perkumpulan yang sia-sia memang. Kalau bicara kumpul yang tadi dikatakan mungkin kita ngobrol tentang urusan dunia, urusan anak-anak ini dan itu, maka setelah kumpul atau di tengah-tengah kumpul itu tetaplah kita berusaha untuk menyampaikan tentang, nggak harus manggil ustadz ceramah ya, tapi paling tidak yang disampaikan di situ hal yang bermanfaat. Setelah itu ditutup dengan kafaratul majlis. Sebagian orang ini berpikir doa kafaratul majlis ini doa selesai ceramah.
Padahal sebenarnya secara bahasa kafarat al-majlis. Kafara itu penghapusan, majlis itu majlis. Kita majlis makan, ngobrol sama teman, apalagi ini yang lebih riskan. Jadi kumpul-kumpul yang tadi bukan kajian, yang lebih riskan banyak hal-hal yang sia-sia. Maka dengan kita tadi membaca doa kafaratul majlis, semoga dihapuskan kesalahan kita kalau memang ada salah omong di sana. Kemudian kalau bicara kumpul, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka kadang-kala bergurau jemaah ketika kumpul. Sampai lempar-lemparan kulitnya semangka. Mereka kadang-kala cerita tentang masa jahiliyah mereka gimana ya pada waktu itu. Itu sebagai bentuk mereka mengingat Allah, sebenarnya dulu kita kayak gini, kayak gitu. Jadi intinya tatkala kita bermajelis, kemudian kita hendak meninggalkan majelis tersebut, hendaklah kita menutupnya dengan doa kafaratul majlis dengan mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini menjadi kafarat. Jadi kalau tadi ada yang sia-sia, semoga diampuni sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sunnah mencium kening pipi kanan dan pipi kiri istri sebelum berangkat kerja, Ustaz? Jazakallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kalau bicara sunnah, ada nggak tahu ya, tapi Nabi SAW pernah berangkat sholat, beliau mencium Aisyah kemudian berangkat sholat. Ini hadis dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang tidak batalnya wudhu menyentuh istri. Karena Nabi SAW mencium istrinya, kemudian beliau sholat gitu loh, nggak wudhu lagi. Maka kalau dikatakan apakah sunnah mencium istri sebelum berangkat kerja, sepertinya tidak. Tapi kembali kepada tradisi dan budaya sebenarnya. Jadi istri-istri ini bagaimana dia mengantarkan suaminya sebagai bentuk khidmat dia kepada suami sampai ke pintu ya. Ana pernah ke Jepang ya, teman di Jepang tuh pernah cerita, Ustaz di sini perempuan-perempuan di sini punya tradisi yang ajib Ustaz, kata dia. Jadi kalau suaminya berangkat kerja, waktu dia menikah, jadi orang Indonesia ini nikah dengan perempuan Jepang. Ketika anak berangkat kerja, itu istri anak ngantar sampai pagar Ustaz. Kemudian anak diliatin sama dia sampai menghilang dari pandangan dia, baru dia masuk ke rumah Ustaz. Jadi mungkin kembali kepada tradisi dan budaya, artinya budaya-budaya yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, ya silahkan dilakukan. Apalagi ketika seorang suami melakukan itu, atau istri mengantar suaminya dalam rangka berkhidmat kepada suaminya, menyenangkan hati suaminya, menjaga rumah tangganya, insya Allah akan berpahala di situ. Tapi kalau tadi dikatakan apakah sunnah ya, wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi SAW ketika beliau mau masuk rumah, itu beliau pakai siwak. Di sini beliau ketika mau berjumpa dengan istrinya berusaha untuk dengan aroma mulut yang nyaman gitu loh. Tidak seperti laki-laki yang kadang-kala nggak peduli dengan aroma mulutnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Dari Canberra ada pertanyaan, apa hukumnya memutuskan silaturahim? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang memutus tali silaturahim dengan kita? Jazakallah khairan. Ini kerabat ya? Teman dan kerabat, Ustaz. Siap. Nah, ahibati fillah, ingin mengingatkan kembali bahwasanya ada hubungan yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah al-islamiyah ini dengan setiap muslim. Jadi pertemuan kadangkala dengan alumni, anak-anak SMA atau anak pesantren, kadangkala kan bahasanya forum silaturahim ya. Padahal yang tepat mungkin forum ukhuwah islamiyah.
Karena silaturahim ini artinya berbuat baik kepada rahim, kepada kerabat. Yang ada hubungan kerabat. Di mana Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwasanya sedekah kepada muslim itu sedekah. Ini muslim nih, saudara kita muslim ini. Itu sedekah kepada miskin, orang muslim yang miskin, ya sudah, kita dapat pahala sedekah. Tapi ketika kita sedekah kepada muslim yang kerabat kita, maka kita akan dapat dua, pahala sedekah sama pahala silaturahim. Jadi mohon bahasa ini perlu digunakan dengan benar ya. Karena sebagian orang mengatakan, ana alhamdulillah banyak saudara, atau ana suka silaturahim Ustaz. Masya Allah dia punya kawan banyak, tapi ke tempat keluarganya nggak pernah dia. Jadi sebenarnya dia tadi banyak menjalin ukhuwah Islamiyah, tapi bersama silaturahim kadang-kala dia lupakan. Tapi kita kembali kepada pertanyaan, apa hukumnya memutuskan silaturahim? Rasulullah SAW menyebutkan, la yadkhulul jannah qati'. Nggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ini ancaman yang dahsyat sekali jemaah. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Artinya dia diancam neraka. Kemudian bagaimana rahim ini ketika Allah menciptakannya, dia bergantungan di arsy Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Ini kedudukan orang yang berlindung kepadamu, jangan sampai dia diputuskan. Lalu Allah Azza wa Jal mengatakan, ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Apa engkau enggak ridha? Aku akan menyambung yang menyambungmu dan memutuskan yang memutuskan. Terus apa sikap kita kepada orang yang memutuskan rahim? Yang pertama, cobalah kita cari tahu jamaah. Apa sebenarnya yang mendorong dia memutuskan silaturahim? Kadang-kala masalah harta, urusan dunia, kadang-kala urusan salah faham. Atau mungkin ada fitnah orang. Sehingga kita berusaha untuk menyambung rahim yang dia putuskan. Karena fadilah yang besar, keutamaan yang agung bagi yang menyambung silaturahim itu, kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Yang namanya wasil, orang yang suka menyambung rahim, itu bukan yang bales-balesan. Bukan. Walakinnal wasil, yang dikatakan orang yang menyambung rahim, itu adalah walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Adalah orang yang apabila rahimnya diputuskan, dia berusaha menyambungnya. Jadi tatkala ada orang yang memutuskan tadi, kita berusaha untuk menyambungnya. Bukan kita malah mengatakan, ya udah dosanya dia yang mutusin. Tapi benar, dia yang berdosa. Tapi kita kan ingin dapat fadilah. Bagaimana kita terus berusaha untuk menyambung rahim itu. Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW mengadukan tentang kerabat mereka. Tentang kerabat dia. Yang dia berkata, ya Rasulullah, innali rahiman. Uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku punya kerabat. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat kepada aku. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku nyambung, mereka putus. Apa kata Nabi SAW? La in kunta kama qulta. Kalau benar yang kau ucapkan, memang kejadiannya seperti itu, engkau akan mendapatkan perlindungan selalu dari Allah Azza wa Jal, dan engkau seakan-akan memberikan bara api kepada mereka. Jadi bagi sikap kita terhadap orang yang memutuskan silaturahim, bagaimana kita berusaha menyambungnya. Ustaz, dia yang mutusin, udah urusan dia. Apa yang dapat kita lakukan, itulah yang kita kerjain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Melbourne. Begini Pak Ustadz,
Ya. Ada cerita antara anak dan bapak yang silaturahminya itu terputus. Pertama karena anaknya yang susah dihubungi mengeblok bapaknya. Terus kemudian bapaknya mungkin sakit hati atau gimana, jadi lambat laun selama 4 tahun tidak ada komunikasi. Terus mungkin dia merasa sakit hati, terus dia juga tidak mau mengakui anaknya. Mereka saling tidak mengakui antara anak dan bapak keduanya. Sampai orang tuanya itu meninggal dunia. Itu hukumnya bagaimana? Nah. Itu hukumnya bagaimana untuk keduanya, Pak Ustadz? Belum meninggal. Ya, bapaknya belum meninggal, Pak Ustadz, sorry. Bapaknya belum meninggal? Ya, belum. Tapi sudah 4 tahun mereka tidak ada saling komunikasi dan tidak saling mengakui akhirnya. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Ya, bagaimana hukum untuk keduanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Kalau bicara hukum untuk keduanya, insya Allah jelas ya. Anak akan disebut anak yang durhaka. Karena dia memutuskan hubungan sama bapaknya, memblokir nomor bapaknya, bahkan dia tadi dikatakan gak mengakui itu bapaknya. Ini sebuah keburukan. Dan kita tahu di antara dosa-dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia adalah durhaka kepada orang tua. Memutuskan silaturahim. Ini berkaitan dengan anak. Yang berkaitan dengan bapaknya, maka orang tua harus sadar dengan kewajiban dia. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau dikatakan anak sampai memblokir, tidak mau menghubungin orang tuanya, tetap anaknya salah. Tapi orang tua harus sadar kenapa itu terjadi. Apakah memang ada kesalahan dari pihak ayah? Karena pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika datang seorang ayah mengadukan anaknya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena sikap anaknya yang buruk, dikatakan anaknya durhaka. Lalu sang anak dipanggil. Karena kelak akan ada persidangan di hari akhir. Dikatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti akan ada persidangan. Ketika dipanggil anaknya mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, bapakku ini, dia itu durhaka, artinya dia mendoliminku. Dia tidak ngajarin aku." Ada orang tua yang tidak ngajarin anaknya agama. Tidak mendidik anaknya dengan benar. Yang ada anaknya dididik urusan dunia aja. Urusan agama gak pernah. Dan dia tidak memilihkan ibu buat aku yang baik. Lihat nih. Sampai ibunya anaknya nyampaikan, dia pilihkan aku ibu seorang budak gitu. Yang budak ini akhirnya harus sibuk dengan majikannya. Nggak bisa didik anaknya. Makanya kita lihat kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang sebenarnya wanita bebas, yang dia seharusnya bebas mengurusin anaknya, mengurusin keluarganya, tapi dia membuat kontrak dengan pekerjaannya, akhirnya anaknya berantakan. Ini nggak ngajarin anaknya dengan benar, tidak memilihkan ibu yang baik, kemudian ngasih nama aku aja nggak benar, kasih nama jual, serangga yang suka bawa kotoran. Maka tolong bapak sadar diri. Boleh jadi memang anaknya yang durhaka, tapi tetap engkau orang tua. Engkau tahu apa masalahnya. Semoga dengan ketemu masalahnya bisa diperbaiki. Tapi tugas kita,
Apa yang dapat kita lakukan melihat dua orang yang tidak bertegur sapa? Subhanallah, di antara amal soleh itu adalah islahu dzatil bain. Allah mengatakan wa aslihu dzata bainikum. Perbaiki hubungan di antara kalian. Maka bagaimana kita melihat dua anak sama bapak yang seperti ini, apa yang dapat kita lakukan? Kita datang ke anaknya, kita datang ke bapaknya. Karena kalau bicara pertanyaan ini yang bertanya kan orang lain. Bukan bapak, bukan anak. Menunjukkan kedua orang itu mungkin gak peduli dengan urusan hukum. Karena yang ada dalam benak mereka sakit hati. Maka mereka berusaha untuk meluapkan emosi mereka dengan cara tadi tidak saling mengakui. Nah, tugas kita adalah memperbaiki antara keduanya. Apalagi ini bapak sama anak ya. Insya Allah kita akan dapat pahala yang besar. Tatkala kita berhasil, atau nggak usah bicara berhasil ya. Tatkala kita berupaya, berusaha untuk memperbaiki dua orang yang sejatinya mereka itu punya hubungan darah. Yang sejatinya ada cinta di diri bapak kepada anak yang nggak bisa dilupakan. Juga ada kecintaan anak kepada orang tuanya. Hanya saja mungkin ada dinding-dinding yang memagari yang perlu kita hancurkan agar mereka bisa berjumpa kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari Brisbane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Mengenai tadi pemberian. Kebetulan besan saya ini semuanya orang putih ya. Nah itu kalau hari raya maupun hari Natal itu mereka pasti memberi. Nah yang pertanyaan saya, gak mungkin kan saya kembalikan Pak Ustadz. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kemudian kita kedua, diberi sama orang-orang non-muslim, sama kerabat yang non-muslim dalam acara. non-muslim. Iya, acara Natal umpamanya gitu ya, atau akhir tahun. Siap. Dan kemudian mengenai kerabat tadi, yang satu darah Ustadz bilang tadi ya, kalau umpama kita berusaha sudah sekuat tenaga dan justru mengikrarkan bahwa saudara kami adalah hanya di atas kertas. Gimana saudara kami hanya? Oh iya, bagaimana Persaudaraannya hanya di atas kertas. Padahal kandung. Maksudnya di atas kertas Ya. ini apa maksudnya? Nggak tahu. Mungkin kayak di akte aja gitu Ustaz. Iya. Ya, jazakumullah khairan Wa Ustaz. iyyak, barakallahu fiik. Nah, yang pertama berkaitan dengan pemberian dari orang-orang ya. Mereka punya acara-acara baik yang muslim atau non-muslim. Bicara acara-acara yang mungkin tidak sesuai dengan syariat. Maka insya Allah pemberian mereka boleh diterima selama kita tidak ikut merayakannya. Artinya pemberian mereka kirimkan, bukan kita datang ke tempat acara tersebut. Insya Allah gak ada masalah. Kalau tadi dikatakan mereka mengadakan acara Natalan, kemudian kita dikirimin, atau tahun baru kita dikirimin oleh-oleh, insya Allah pendapat yang lebih kuat, selama makanan dan pemberiannya halal, maka halal bagi kita. Adapun pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kerabat ya. Memang kerabat ini yang namanya rahim, itu yang satu rahim. Boleh jadi nyambung ke kakek yang ketiga ya. Namanya Ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir. Jadi yang satu kakek nih, Abdul Qadir itu jadi kerabat dekat. Jadi kerabat itu ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Kalau tadi kita punya kerabat yang disebutkan, dia mengatakan persaudaraan kita cuma di atas kertas ya. Ya boleh jadi ada masalah jemaah, ada masalah. Kenapa dia mengatakan hal itu? Atau karena memang non-muslim. Jadi kalau bicara non-muslim pun tetap kerabat. Apabila tadi ada hubungan rahim sama kita. Nah, tugas kita menghadapi kerabat yang mengatakan persaudaraan kita cuma di atas kertas. Ya udah, itu omongan dia nggak usah kita masukin ke hati. Seperti yang Nabi SAW tadi sampaikan.
Yang disebut orang yang menyambung rahim itu bukan yang bales-balesan. Tapi adalah orang yang tatkala diputuskan rahimnya, dia nyambung. Ini yang perlu dilakukan sekarang. Dia ngomong cuma di atas kertas, ya udahlah. Engkau mau nganggap apapun, tapi tetap engkau buat aku adalah saudaraku. Maka kita terus berbuat baik sama dia. Bukan berharap balas budi dari dia. Enggak. Kita berharap Allah Azza wa Jalla meridhain kita. Karena kita melakukan ini atas perintah Allah. Artinya kalau Allah nggak nyuruh, ya ana mungkin nggak ada urusan sama antum. Ada apa ana ngurusin orang yang nggak mau diurusin? Tapi karena Allah yang nyuruh kita menjaga rahim, maka ana lakukan ini. Gitu loh. Jadi seperti itu, dan harapan ana kita menjaga niat ya ketika kita berbuat baik sama kerabat kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Apabila ada yang mau membeli rumah, tetapi mereka memasukkan ke KPR, bagaimana hukumnya buat kita sebagai penjual? Apakah boleh atau termasuk dalam perbuatan riba atau kemungkaran? Barakallahu fiik. Atau harus bagaimana mencari pembeli yang bisa membeli cash atau bagaimana, Ustaz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah, begini. Kalau kita lihat urusan riba ini, ada sebuah riwayat dhaif ya, yang menyebutkan kelak di akhir masa itu, orang yang tidak mau riba itu kena debunya riba. Dia nggak mau, tapi kena debunya riba. Dari merajalelanya riba. Dan itu yang menyebabkan kehinaan umat Islam. Bagaimana sikap kita ketika kita jual mobil, jual rumah ya. Yang kita tentunya maunya cash, kita nggak mau riba. Kita maunya uang kita. Ana jual 5 juta, ya ana minta 5 juta. Terus bagaimana dengan pembeli? Oh ya pembeli, dia mau dapat uang dari mana? Pokoknya engkau bayar kepada aku 5 juta. Mau dia akan memasukkan ke bank. Nah, tugas kita sesama muslim, kita sampaikan, ini riba antum loh. Ini riba. Antum janganlah. Berusaha bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kita memberikan nasihat kepada dia. Kalau dia akhirnya nanti memasukkan ke KPR, ini dan itu, ya itu urusan dia. Yang jelas kita dapat uang cash. Kita nggak ada muamalah riba. Artinya muamalah kita itu, ya ana jual 1 juta, ana dapat 1 juta. Dan ana juga tidak memfasilitasi orang itu untuk ke bank. Apalagi kita, oh coba antum ke sini, dapat dosa lagi. Atau kita memudahkan anak punya kenalan di sini, antum bisa ke sana. Enggak, kita mengatakan bahkan kita kasih nasihat, Ustaz antum janganlah, itu dosa gitu, seperti itu. Perkara dia setelah dikasih nasihat nggak mau, dia tetap ambil ke KPR, dia masukkan rumah KPR, itu urusan dia. Yang jelas usaha kita maksimal jamaah. Jadi subhanallah kita itu perlu saling memberikan nasihat ya. Kalaupun memang sebagian Ustaz nggak ada masalah, itu urusan dia. Iya betul, urusan dia, urusan KPR itu. Karena kita jualnya cash, anak ambil uang cash. Engkau mau dapat dari bank, uangnya halal buat aku, nggak ada masalah gitu. Tapi urusan muamalahnya itu urusan engkau. Tapi jangan sampai kita menjadi fasilitator untuk hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Sydney putaran Waalaikumsalam kedua. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Naam, tafadhali. Ya Ustadz mau bertanya, apabila kita mempunyai tante ya Ustadz, tante kita ini udah meninggal, cuman dia itu nggak punya anak, suaminya juga udah meninggal. Nah sebagai ponakan kita dulu pernah diurusin gitu Ustadz. Kalau kita seumpama mau membuatkan sumur untuk dia, apakah itu insya Allah pahalanya mengalir ke dianya sampai gitu Ustadz? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah. Sedekah untuk orang yang meninggal dunia itu bukan hanya dari anak ya. Sebagaimana doa buat orang yang meninggal dunia itu bukan hanya dari anak. Maka kita lihat sholat jenazah itu yang mendoakan bukan anaknya doang. Semua kaum muslimin muslimat mendoakan.
mengatakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Berbuat baik kepada orang yang meninggal dunia itu boleh jadi bukan anaknya, boleh jadi kakaknya, boleh jadi adiknya, boleh jadi keponakannya, boleh jadi orang tua kepada anaknya yang meninggal dunia. Jadi bukan anak, karena memang yang meninggal dunia anaknya. Orang tua bangunkan masjid buat anaknya, seperti itu. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Rasulullah SAW, Masya Allah, beliau sering berbuat baik kepada istri-istrinya. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi tatkala seorang anak atau seorang keponakan bersedekah, dia niatkan buat bibinya, buat pamannya, insya Allah Allah terima hal itu dan semoga paman atau bibinya mendapatkan bagian pahala dari apa yang dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan dari Perth lagi. Apakah boleh jika kita batal wudhu di dalam Masjidil Haram atau Madinah menggunakan botol air semprot untuk berwudhu, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiikum. Jamaah, kalau bicara wudhu itu, mau batal dimanapun kita wudhu, wudhu kita selama sesuai dengan aturan boleh aja. Jangan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Di sini, di rumah kita. Kita mau wudhu pakai semprotan. Boleh-boleh aja. Asalkan sesuai. Sesuainya gimana? Anggota badan, anggota wudhu itu ada yang diusap, ada yang dibasuh. Maka yang dibasuh tetap harus dibasuh, yang diusap tetap diusap. Apa perbedaan basuh sama usap? Yang Anda baca dari penjelasan para ulama, kalau bicara basuh itu airnya mengalir. Jadi airnya itu mengalir ke tangan. Ada air yang mengalir. Jadi kalau bicara kita mau wudhu, cuci muka, kita semprotin muka kita sehingga ada air yang mengalir, berarti kita udah membasuh. Setelah ada air, kita basuh, jadi ada air yang mengalir. Tangan kita juga seperti itu. Bisa jadi kita semprotin sehingga air itu mengalir, baru kita gosokkan tangan kita. Maka wudhunya sah. Jadi intinya wudhu itu mau di Masjidil Haram, mau di masjid sini, mau di kamar kita, dimanapun harus sesuai. Yang dicuci, yang dibasuh atau dicuci tetap dicuci, yang diusap diusap. Berarti sah. Tapi kalau yang seharusnya dicuci kita usap, umpamanya nih tangannya, dia semprot di tangannya lalu dia usapin. Gak ada yang mengalir di tangannya tersebut. Tapi kalau dia semprot tangannya, itu kan biasanya ada air yang mengalir. Baru dia gosok. Jadi mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari Canberra mau menanyakan apakah kita boleh menikahi sepupu? Apakah sepupu dari pihak ibu atau bapak saja atau keduanya ya Pak, ya Ustadz, yang Masya boleh Allah. kita nikahin. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Di beberapa daerah di negeri kita, ada yang berpandangan gak boleh menikahi sepupu. Karena dianggap saudara. Allah Azza wa Jal menyebutkan di surat An-Nisa insyaallah ayat 23. Mudah-mudahan Anda nggak salah ya. An-Nisa 23. Baik, iya. An-Nisa 23 ini disebutkan di sini yang tidak boleh dinikahi. Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kalian, putri kalian, saudari kalian, bibi kalian dari bapak, bibi kalian dari ibu ya. Kemudian anaknya saudara keponakan, wa banatul akhi, kemudian wa banatul ukhti, wa akhatul. Ini disebutkan di sini yang nggak boleh dinikahin. Jadi selain yang di sini berarti boleh dinikahin. Sepupu, kemisanan, itu tidak disebutkan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Fatimah itu menikahi siapa? Menikahi sepupu bapaknya.
Jadi nggak ada masalah menikahi sepupu. Yang tidak boleh itu menikahi keponakan. Walaupun kalau di masyarakat kadang-kala mereka menghindari hal itu, ya sudah. Tapi jangan sampai mengharamkan. Artinya kadang-kala mereka maunya udahlah jangan nikah sama sepupu lah. Bukan haram sebenarnya. Tapi supaya engkau punya saudara lebih banyak lagi. Dan di Arab itu banyak pernikahan antara sepupu. Dengan anaknya paman, anaknya bibi itu banyak. Dan nggak ada masalah. Karena memang secara syariat, tadi kita membaca, tidak dilarang, diperbolehkan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Pertanyaan lagi dari Melbourne, Pak Ustadz. Naam. Ini misalkan orang tua kita sedang sakit, terus kita bersedekah diatasnamakan untuk ke orang tua kita. Itu hukumnya bagaimana, Pak Ustadz? Atau bagusnya kita harus bagaimana begitu, Pak Ustadz? Masya Allah. Biar niatnya biar orang tua kita sembuh gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Tunggu, ini tadi orang tuanya udah meninggal? Belum, masih sakit kan? Iya. Ahibati fillah. Ada sebuah riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama. Bunyinya, dawu mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi kalau dikatakan tadi orang tua yang sakit, sang anak bersedekah. Jadi dia bukan niat buat ibunya, tapi niat memohon kepada Allah agar ibunya disembuhkan. Jadi bukan sedekah ibunya, tapi dia bersedekah dengan berharap ibunya disembuhkan. Ini. Atau kalau tadi orang tua dia mau sedekah buat ibunya, ya diniatkan dia sedekah buat ibunya. Bukan dia yang sedekah, sejatinya ibunya. Boleh jadi dia berikan kepada ibunya atau dia mewakili ibunya. Ketika meninggal dunia berarti dia sedekah buat ibunya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Karena Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ibuku meninggal dalam kondisi nggak sempat berwasiat gitu loh. Aku juga nggak ada di kota Madinah pada waktu itu. Apakah afayan fa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah manfaat buat ibuku kalau sedekah buat dia? Kata Nabi, "Na'am. Silakan kau sedekah buat dia." Cuma bicara sedekah demi sehat ya, tolong niatnya tetap ingin karunia Allah di akhirat. Ingin diselamatkan dari api neraka. Karena manfaat dunia itu otomatis akan didapatkan kalau kita niatnya akhirat. Tapi kalau niatnya dunia untuk sembuh aja, ya sudah kita cuma dapat itu. Karena kita nggak niat untuk mendapatkan pahala di akhirat. Jadi tetap niatnya untuk akhirat kita, untuk dibalas di sana, diselamatkan dari api neraka, dan maslahat manfaat dunia otomatis akan ikut. Barakallahu fiik. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir ini. Ustaz, Nah. dua Ustaz ya. Siap. Please. Nah. Oke. Silakan untuk yang di Sydney sama Pet ya. Ya, oke, Sydney. Ya, Assalamualaikum Ustaz Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Jadi kalau suami istri berantem Ustadz, pertanyaannya katanya benar 40 hari. Kalau istrinya marah Ustadz, marahan gitu, katanya 40 hari amalannya tidak diterima. Apakah betul Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik ya. Kalau 40 hari Ana nggak tahu, tapi memang ketika suami marah sama istrinya, artinya istrinya durhaka sama suaminya, maka amalan istri nggak diangkat sampai dia minta maaf sama suaminya. Bukan selama 40 hari. Yang 40 hari itu, wallahualam mungkin nanti Ana akan lihat lagi ya, yang berkaitan dengan mendatangi paranormal ya. 40 hari seorang yang minum khamr ya, itu juga 40 hari. Adapun
seorang istri yang durhaka sama suaminya, maka nggak akan diangkat amalannya sampai dia kembali, sampai dia bertobat gitu. Minta maaf sama suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Maaf Ustadz, ini Ya. mau menjelaskan yang tadi. Maksudnya suami istri ini salah paham, bukan si istri durhaka kepada suami. Iya, ya berarti tidak ada masalah. Maksudnya salah paham ini apa? Yang marah suami apa istri yang marah? Dua-duanya itu saling maksudnya ya berselisih lah gitu Ustadz. Jadi salah paham dua-duanya saling marah gitu Ustadz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Jadi kalau ini kan masalahnya bukan bicara mana yang durhaka. Kalau dalam hadis yang disebutkan tadi adalah orang yang durhaka ya, yang nggak nurut sama suami. Kalau ini kan marahan dia. Ketika marahan ini boleh jadi memang salah paham, boleh jadi yang salah suaminya, boleh jadi yang salah istrinya. Tapi ketika mereka tidak mau ketemu, maka tugas kita memperbaiki. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian takut dua orang ini bertikai, enggak ketemu, enggak nemu jalan keluar, maka harus ada mediator dari luar. Kalau yang berkaitan tadi amalan mereka enggak diangkat, wallahu alam, ana enggak tahu, tapi yang ada hadisnya itu budak yang kabur dari majikannya, istri yang durhaka sama suaminya ya, itu yang enggak diangkat amalannya. Tapi kalau yang seperti ini memang ada masalah. Siapa yang salah? Wallahu alam. Tinggal bagaimana kita memperbaiki di antara keduanya. Dan sebagai seorang istri, berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Suami ini pemimpin. Kadanglah istri menganggap yang salah dia. Ya udah, engkau demi menjaga rumah tanggamu, yang lebih baik itu yang mulai dulu. Datang minta maaf. Karena yang tanya mungkin istrinya ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Mau menanyakan mengenai hukum foto dan video apabila ada kumpulan ummahat di-upload di WA grup umat semua untuk menghindari di foto itu sulit. Terkadang dipaksa foto karena kita nggak tahu orang lain posting di medsosnya. Bagaimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini termasuk bala ya yang yang sulit dihindarin. Bicara foto, kadangkala di bis, di jalanan, di mana-mana. Maka kalau bicara apa hukumnya, ya kita berusaha untuk menghindarinya. Apalagi kalau di situ ada wajah perempuan yang mungkin akan ditonton oleh orang-orang. Apalagi kalau masih pakai jilbab ya, tertutup, masih aman ya. Ketika dia masih menutup jilbabnya, karena memang sejatinya ya dia di mana-mana memang nggak pakai cadar umpamanya. Dia dilihat orang di jalanan ya memang nggak pakai cadar. Tapi kalau orang pakai cadar kemudian dia difoto dalam forum perempuan-perempuan aja, akhirnya jadi dilihat yang seharusnya dia nggak ingin itu dilihat. Intinya kita berusaha untuk menghindar semaksimal mungkin. Tapi ada kondisi yang memang nggak bisa kita hindarin. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya kita semaksimal mungkin menghindari yang hal-hal yang tidak berguna. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, itu kayaknya menjadi pertanyaan terakhir. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita untuk dapat meniti jalan Rasul SAW, dapat hidup bersama Nabi kelak di surga, dapat mencontoh wanita-wanita salehah seperti Ummu Umarah ya, bagaimana perjuangan dia, bagaimana dia nggak peduli lagi urusan dunia ini, yang penting dia mati husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.